ya dikit lagi ya. Ya, Miss. Nah, tadi ya. Kita langsung aja. Ini tadi kan H tadi kan dia berakhir di 1, sedangkan CL dia berakhir di 7 kan. Jadi dibuat titik H ini ada 1. Titik CL ini ada 7, dibuat 2, 4, 6, 7. Dilihat H ini dia membentuk 2 kan, berarti dia stabil. CL ini dia membentuk 8 kan, berarti dia stabil. Nah, lihat di sini di tengah-tengahnya. Ada berapa ikatannya? Ada 1 ikatan kan? Inilah namanya ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal karena ikatannya ini ada 1. Kalau yang kedua ini ada O2, berarti ada OO. O itu dia 8 kan, nomor atomnya itu 8, jadi konfigurasinya itu 2 sama 6. Makanya titiknya ini jadi 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ini kenapa ditulis di tengah-tengah sini supaya bisa berikatan. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 semua kan, supaya jadi 8, jadi didekatkan. Nah, jadi di sini 8, yang sini juga membentuk 8. Nah, jadilah ini ada 2 ikatan kan, ada 2 pasang ini kan, ada 2 pasang, makanya dia jadi rangkap 2. Yang ini juga karena ada 3 pasang, jadinya dia rangkap 3. Jadi itu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, sama kovalen rangkap 3. Terus ada juga yang namanya kovalen koordinasi. Kalau kovalen koordinasi itu dia berkoordinasi. Kalau koordinasi itu sama-sama kayak gini. Misalnya ada SO2 ya, ada SO2. S itu nomor atomnya berapa? Coba lihat di tabel periodik lagi. S itu nomor atomnya berapa? Berapa belas? S 16 ya. 16. S 16. Berarti konfigurasinya 2 8 6 kan? Ini kan. Terus ada juga O. O tadi berapa? Coba lihat O berapa? 8. 8 kan? Berarti konfigurasinya 2 sama berapa Seli? 6. 2 sama 6. Gini kan? Berarti dia ini 6, ini juga 6 kan? Nah, ini akhirnya ini dia berakhir di 6, ini juga berakhir di 6. Jadi S ini, S dia titiknya ada 6. Jadi titiknya ini apa struktur Lewisnya ini berdasarkan akhiran, berdasarkan akhirnya. Karena ini 6 kan, jadi dibuat 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Terus ada O. O-nya ada berapa di sini? O-nya ada 8. Bukan, jumlah O-nya. Jumlah O ini ada berapa jumlah O? Ada 2. Berarti kita ganti dulu warnanya. Berarti O-nya ada 2 kan? Dibuat dulu. O sama O. Nah, kita buat. O tadi dia berakhir di 6 juga kan? Berarti titiknya juga ada 6. Ini misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, 2-nya lagi di mana, Miss? Di kiri apa di sini? Apa di kanan? Di kiri apa di kanan? Kita lihat. Dia itu harus stabil, harus membentuk 8 kan? Nah, ini baru 6. Supaya dia 8, jadi taruhnya itu di sini. Nah, 8. Jadi 2, 4, 6, 8 kan? Jadi O sebelah sini ada 8. Gitu. Terus S di sini sudah berapa? S yang di sini ada 2, ini kan sudah 8 kan? Ini sudah 8. Coba dihitung S di sini ada, ini ada 4 kan? 2 tambah 2, 4 tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8. Nah, ada 8 kan? Nah, berarti di sini juga ada 8. Aduh. Nah, jadi di sini ada 8. Nah, gimana yang O di sini, Miss? Belum kita kasih kan 6-nya kan? Kita kasih dulu 6. Karena ini sudah stabil kan 6 kan? Jadi nggak perlu lagi di sini titiknya di sini. Jadi di samping-sampingnya aja. 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Ini 6 juga kan? Supaya dia jadi 8, minta sama ini 2. Nah, sama sini 2. Nah, jadilah dia ini.
Nah, kovalen koordinasi itu apa, Miss? Koordinasi itu ini, dia sama-sama berkoordinasi antara O sama S, antara O sama S. Itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Kalau tunggal tadi ini rangkapnya ada 2 ini. Kalau rangkap 2 ini ada 4 pasang ini. Jadi dia rangkap 2 kan. Kalau 3 ini jadi rangkap 3. Itu jadi ada rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Nah, setelah ada ikatan kovalen, ada juga ikatan logam. Nah, ikatan logam ini, kalau tadi kan antara logam dan logam, antara non-logam dan logam. Kalau logam, antara logam sama logam. Ya, dia terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Nah, ini contohnya itu Na, berarti logam itu kan golongan 1, golongan 2, golongan 3 kan? Nah, jadi yang dalam bentuk ikatan logam itu golongan 1, golongan 2, golongan 3, contohnya si Na ada di golongan 1. Nah, ini ada yang namanya juga teori lautan elektron. Nah, teori lautan elektron ini dia dikemukakan oleh si ini ya, yang disempurnakan oleh si Lorentz. Terus elektron koleksi logam ini bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi katian logam yang bermuatan positif. Nah, sifat-sifat dari unsur logam tuh ini kan, logam itu biasanya itu kan konduktor panas dan penghantar listrik. Terus lentur, maksud lentur tuh bukan lentur bisa di ini, tapi lentur bisa dibentuk. Contoh misalnya bisa mudah ditempa itu lenturnya, bukan lentur biasa itu. Terus yang ketiganya titik lelehnya itu tinggi, jadi si logam itu memiliki titik leleh tinggi dan dia mengkilap. Nah, mengkilap itu maksudnya mengkilap ya gitu. Nah, jadi inilah sifat-sifat dari si unsur logam. Nah, itu ya. Jadi ini sifat-sifatnya. Nah, ini Miss mau jelasin tugas kalian untuk minggu depan. Nah, ini Miss nanti tugasnya bakal Miss upload di SO. Ini ya. Kalau soal nomor 1, nih, diketahui unsur Ca, bagaimana cara agar atom tersebut mencapai kestabilannya. Nah, jadi kalian buat konfigurasinya. Konfigurasi yang 28 tadi. Kalian buat konfigurasinya, terus kalian lihat dia ini membentuk positif atau membentuk negatif. Gunakan kaidah oktet dan kalian duplet. Jadi dia ini buat biar stabil itu gimana? Apa dia melepas atau dia menerima? Gitu ya. Kalau yang nomor 2, gini, ada misalnya si unsur X nomor atomnya 13 dan unsur Y nomor atomnya 15. Kalian buat struktur Lewisnya. Kalian buat titik-titiknya Dina. Titik-titik tadi kan lihat dari elektron terakhir kan. Jadi lihat X itu misalnya 13, buat 13 konfigurasinya, buat dulu konfigurasinya itu berapa. Terus akhirnya tuh lihat, misalnya akhirnya tuh 3. Nah, kalau akhirnya 3 berarti titiknya ada 3 kan? Titik Lewis tadi ada 3. Nah, itu. Gini juga yang Y-nya. Kalau yang nomor 3 dia gimana terjadinya ikatan ionnya. Jadi buat reaksinya kalau nomor 3 H2S ini buat dulu konfigurasinya, terus buat positif negatifnya, terus menghasilkan apa yang panah-panah tadi. Ini ya yang nomor 3. Yang nomor 3 tuh yang kayak gini tadi nah. Ini tunjukin lagi. Nah, ini nomor 3 tuh yang kayak gini ya. Ikatan ion ya, buat kayak ini. Jadi buat dulu konfigurasinya, buat dulu dia membentuk positif atau membentuk negatif, terus buat hasilnya. Nah, gitu ya yang untuk nomor 3 ikatan ion. Kalau ikatan kovalen nomor 4, kovalen juga kayak gitu, yang kayak CH4 tadi. Ikatan kovalen yang kayak CH4 tadi, yang kayak gini. Nah, yang kayak gini. Terus digambar ya, kayak gambar Miss tadi. Ini kan bisa diulang nanti video ini. Digambar CH4, gambar CH4. Terus lanjut yang nomor 5. Kalau yang nomor 5 kalian cari di internet. Ini kan ada kelarutan dalam air. Kalau kovalen polar tuh gimana? Kelarutan dalam air bisa larut apa enggak? Kalau non polar tuh bisa larut apa enggak? Terus ini kutub positif sama kutub negatifnya gimana? Kovalen polar tuh gimana? Kovalen non polar itu gimana? Terus pasangan elektron bebasnya, kovalen polar tuh ada nggak pasangan elektron bebas? Kovalen non polar ada nggak itu ikatan kovalen elektron bebasnya? Tuh. Jadi kalau yang nomor 5 ini cari di internet.
Kalau nomor 1, 2, 3, 4 berdasarkan penjelasan tadi. Kalau nomor 5 cari di internet. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi tugas ini dikumpulnya besok ya. Besok sore lah. Seperti biasa ya. Nanti Miss upload dulu, belum Miss upload. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nanti kalau saat kalian mengerjakan, ada yang bingung, ada yang nggak bisa, boleh PC Miss di WA ya. Nanti Miss ajarin lagi, nggak apa-apa. Ya, supaya bisa. Udah? Nah, karena waktunya udah habis, kalian mau ke pelajaran selanjutnya, Miss akhiri ya. Nah, Miss akhiri ya, karena waktunya sudah habis, kalian mau ke pelajaran selanjutnya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke WA ya. Nah, makasih buat yang udah hadir. Hari ini udah banyak yang hadir, alhamdulillah. Semoga minggu depan juga lebih banyak lagi ya. Mohon tugasnya dikerjakan. Yang belum mengerjakan tugas, tugasnya dikumpul. Karena ini sudah bulan November, yang Oktober tuh mau Miss laporkan. Jadi kalau nggak bikin tugas, nilainya 0 nilai tugasnya ya. Jadi silakan tugasnya diguyuri yang belum, bagi yang rajin tambah rajin ya, tambah rajin. Sudah. Miss akhiri ya. Miss lab semuanya, lab semua. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.